Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi pelajaran prakarya dengan judul kerajinan bahan keras. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan keras sebagai ungkapan rasa bangga sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Memahami pengertian sejarah jenis sifat dari karakteristik kerajinan bahan keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian kemasan kerajinan bahan keras berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Merancang, membuat, menguji, dan mengomunikasikan produk kerajinan bahan keras daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya, pembahasan tentang prinsip kerajinan bahan keras. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Bahan dasar yang dapat digunakan sebagai kerajinan sudah kalian pelajari sejak semester kelas 7, yaitu dapat dibuat dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri, bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Seorang perajin hanya memerlukan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. Bahan kayu ini memiliki keunikan tekstur atau urat serat kayu yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan lainnya. Urat kayu ini yang menjadi penilaian tersendiri mengapa orang masih tetap mempertahankan kayu sebagai produk kerajinan dengan berbagai olahan bentuk baik sebagai karya fungsi pakai maupun fungsi hias. Selanjutnya yang kedua, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Yang pertama yaitu kerajinan keranjang rotan dengan nilai fungsional. Yang kedua, kerajinan pin kaleng dengan nilai informatif. Yang ketiga, kerajinan lukis kaca cerita Mahabharata dengan nilai simbolik. Dan yang keempat, kerajinan tas kulit dengan nilai prestis. Selanjutnya, yang ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Pada proses pembuatan sebuah produk kerajinan tidak terlepas dari salah satu unsur penting yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan yang dapat melibatkan berbagai aspek teknologi serta mengandung tanggung jawab terhadap budaya bangsa Indonesia. Produk kerajinan mengandung banyak faktor yang perlu menjadi bahan acuan dan pertimbangan. Adapun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan adalah sebagai berikut, yaitu tentang faktor teknis, faktor ekonomis, faktor ergonomis, faktor sains dan teknologi, faktor estetika, dan faktor kondisi lingkungan. Selanjutnya, pembahasan tentang jenis dan karakteristik bahan keras. Yang pertama, bahan keras alam, di mana pengertian dari bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi, maupun perairan Indonesia. Sifatnya pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Contoh dari bahan keras alam seperti kayu. Kayu ini mempunyai ciri-ciri seperti kayu terdiri dari berbagai macam jenis, di antaranya mahoni, pinus, jati, hitam, nangka, kelapa, lame, albasia, sungkai, kamper, meranti, dan sebagainya. Masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda, tetapi selain keras, rata-rata memiliki serat atau urat kayu yang indah. Memiliki lingkaran tahun, tahan lama dan dapat dibentuk dengan diukir. Ada yang memiliki beban ringan seperti lame dan albasia, ada pula yang berat seperti jati. Sebagian dapat memuai karena perubahan suhu, tidak demikian untuk kayu jati. Kemudian, bambu. Ciri-ciri bambu yaitu batangnya kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm, sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Memiliki ruas batang. Ruas inilah yang unik, terkadang dalam pembuatan kerajinan sangat ditonjolkan. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas.
dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Kemudian rotan. Ciri-ciri dari rotan, batangnya kuat, lebih kuat dari bambu, terutama serat batangnya sangat kokoh. Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan ada yang berongga dan ada yang tidak. Yang berongga mempunyai ukuran 1/2 cm hingga 1 cm. Sedangkan yang tidak berongga merupakan bagian dalam dari rotan. Memiliki ruas batang namun lebih samar dibanding bambu. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Rotan memiliki bentuk yang panjang, bisa mencapai 10 meter, karena hidupnya menjalar dan melilit, sedangkan panjangnya selalu bertambah. Kemudian, ada bahan keras buatan, yaitu bahan keras buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari beberapa bahan dan bersifat keras. Yang pertama, kaca. Dengan ciri-ciri kaca wujudnya transparan dan bening. Ketebalannya bervariasi antara 1 mm sampai 2 cm tergantung pada kebutuhan. Permukaannya licin dan kilap. Jika dilukis, harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca. Kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Kemudian logam. Ciri-ciri dari logam yaitu logam terdiri dari berbagai warna. Ada yang perak, emas, ada yang kemerahan atau kecoklatan, dan juga berwarna perak keabu-abuan. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipi dan tipis lagi ringan. Logam mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ada pula yang melapisi dengan cat. Oleh sebab itu, perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar. Ya, sekian dan terima kasih.